BTTH Kaisar Api, episode 219. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Akhirnya terselesaikan. Xiaoyan dan Mu Yingying sama-sama menarik napas dalam-dalam, lalu menatap bintang jahat di depannya yang menghilang dengan acuh tak acuh, lalu tertawa. Ayo, kita turun dulu. Mu Yingying dan Xiaoyan saling berpandangan, lalu mereka berdua menyimpan kristal api suci, lalu melesat pergi tepat di bawah. Orang yang barusan, kalau bukan seperti dugaanku, pasti dia salah satu dari 4 rasul di antara para Gorevin. Begitu sampai di tanah, Yanqi langsung membuka mulutnya. Sebuah petunjuk ditemukan dalam nada suaranya. 4 Rasul Agung Gorevin. Xiaoyan tiba-tiba bingung ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun ia tahu bahwa orang yang baru saja menempati tubuh Tianxing memang seorang Gorevin yang kuat, ia hanya tahu sedikit tentang informasi tentang ras jahat di luar wilayah itu. Aku tidak tahu, aku tidak menyalahkanmu. Saya ditangkap oleh keluarga kerajaan Xuanling pada awalnya, dan kemungkinan besar para Gorevin ikut campur, jadi wajar saja saya tahu sesuatu, kata Yanqi. Aku penasaran, seberapa kuat Gorevin ini? Inilah yang paling dikhawatirkan Xiaoyan. Hal pertama yang Xiaoyan temui adalah para Gorevin. Tentu saja, ia ingin memusnahkan ras ini. Para Gorevin, di antara ras-ras jahat luar angkasa, paling-paling hanya bisa berkeliaran di tengah-tengah kawanan. Di antara para Gorevin, Gorevin adalah patriark dengan kekuatan terkuat. Konon, ia memiliki kekuatan untuk melawan makhluk abadi melawan manusia. Sedangkan untuk Gorevin, ada 2 utusan di kiri dan kanannya. Kekuatan mereka berkisar dari Kaisar Do manusia tingkat 8, dan di bawahnya, ada 4 Rasul Agung, dan kekuatan keempat Rasul Agung ini berkisar dari Kaisar Do manusia tingkat 8 hingga Kaisar Do tingkat 9, kata Yanqi. Jadi begitu, kalau dipikir-pikir lagi, aku sudah membunuh salah satu dari 4 Rasul Gorevin, dan salah satu utusan kiri dan kanan Gorevin. Kekuatanku saat ini juga terlihat jelas sekilas, kata Xiaoyan pelan. Apa? Kau membunuh salah satu utusan kiri dan kanan Gorevin? Tubuh Yanqi bergetar hebat saat mendengar kata-kata itu. Karena hanya ketika dia mencapai levelnya, dia akan tahu betapa mengerikannya suku jahat di luar dunia. Maka Xiaoyan berkata begitu, dan langsung membuat Yanqi terkejut. Mungkinkah pria di pegunungan gurun itu yang mendapatkan api suci? Mu Yingying, yang berada di samping, mendengar hal ini dari Xiaoyan, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Tepat sekali, kata Xiaoyan sambil tersenyum santai dan bebas. Benar-benar tersembunyi. Yanqi tak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Baiklah, itu saja, mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Prioritas utama sekarang adalah pergi ke tempat itu dulu, lanjut Yanqi. Tempat itu, tanya Xiaoyan, kolam sungai darah. Tempat yang sangat ajaib. Kolam sungai darah tak hanya bisa menyembuhkan beberapa penyakit gelap di tubuhku, tapi juga bisa menggunakan misteri kolam sungai darah, ditambah 2 cairan hantu darah mati di tanganmu, untuk menempa kekuatan tubuhmu, sehingga hanya 8 pembuluh darah yang lahir di dalam tubuhnya. Kekuatan kematian yang hanya dimiliki oleh Kaisar Bintang Dou yang kuat. Bisa dibilang, sekali batu bisa menolong 2 burung, kata Yanqi sambil tersenyum. Ternyata benda ini adalah cairan hantu darah orang mati. Pantas saja aku merasa familiar, gumam Xiaoyan dalam hati. Wajar saja ia mencium aroma familiar dari cairan hantu darah orang mati itu. Yingying, ini untukmu. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, salah satu dari 2 cairan hantu darah mati dilemparkan langsung ke Mu Yingying. Ini, Mu Yingying tentu saja tahu betapa berharganya cairan hantu darah orang mati, dan terkejut dengan tindakan Xiaoyan. Terima saja, 1 orang hanya bisa mengambil 1. Kalau 2 masuk ke tubuh, pasti akan terbuang sia-sia, kata Yanqi sambil tersenyum. Ya, Mu Yingying segera menyimpannya tanpa ragu setelah mendengar kata-kata itu. Kalau begitu, ayo kita pergi. Xiaoyan tiba-tiba tersenyum ketika mendengarnya. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, kecepatan keempat sosok itu melonjak, dan mereka melesat menuju sebuah gunung. Ketika mereka berempat menghilang begitu saja, beberapa orang dan kuda juga muncul perlahan. Semuanya mengenakan pedang yang sangat indah dengan tingkat kemahiran yang berbeda-beda, dan sudah jelas bahwa mereka adalah pendekar pedang yang kuat. Kakak senior, itu memang napas hantu tanpa kepala, tapi melihat jejak yang tersisa, sepertinya sudah musnah. Ada juga 4 sosok, salah satunya dengan ringan meraih ke dalam kehampaan, dan tiba-tiba beberapa energi hantu tak terlihat muncul.
Jika Xiaoyan ada di sini, dia pasti akan mengenali mereka. Sosok ini jelas Song Yue dan Hong Qian dari Wan Jianmen. Kekuatan keduanya telah mencapai tahap tengah Kaisar Bintang 7. Sedangkan pemimpin mereka berdua, kekuatan mereka bahkan lebih kuat. Awalnya, aku mencium aura hantu tanpa kepala. Jika kau bisa membunuhnya, mungkin kau bisa mendapatkan cairan darah hantu mati, yang akan sangat bermanfaat bagi kalian berdua. Aku hanya tidak menyangka akan ada orang pertama yang naik. Aku tidak tahu sekte mana, tapi sungguh beruntung. Aura luar biasa di antara kedua alis pria di kepala itu melambangkan bahwa ia juga seorang ahli dengan tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 7. Karena tidak ada harta karun di sini, ayo kita pergi ke tempat lain dulu. Setelah beberapa saat, pria terkemuka itu berkata, semuanya terserah kakak senior. Setelah berbicara, mereka berempat hendak pergi. Hehe, si idiot pedang dari Wan Jianmen. Lama tak berjumpa, baru saja pergi seperti ini. Tepat saat mereka berempat hendak pergi, sebuah suara yang sangat menyeramkan terdengar perlahan. Sialan, ternyata itu 3 perkumpulan besar keluarga kerajaan Xuanling. Keempat orang di Wan Jianmen sedikit mengalihkan pandangan, tetapi mereka melihat 3 sosok kuat yang sangat familiar. Haha, Jianqi Jianxin tetap aman beberapa tahun ini. Sejak terakhir kali aku gagal total di tanganmu, aku terus merenung. Kuharap kali ini, aku bisa sama seperti terakhir kali. Pada hari ketiga pakaian merah, kerumunan itu berkata perlahan, tetapi suara mereka penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Itu hanya kekalahan belaka. Beberapa kali lagi, masih belum ada yang cocok, kata lelaki yang memimpin. Nama pria itu adalah Jianqi Jianxin, dan ia bisa dikatakan sebagai murid sekte Wan Jian yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Penguasaan niat pedangnya telah mencapai tingkat yang benar-benar baru, tetapi terus terang saja, Jianxin jelas merupakan salah satu murid terbaik dari angkatan sebelumnya. Song Yue adalah perwakilan luar biasa dari murid-murid baru zaman modern. Tianhong, orang ini akan diserahkan kepadamu. Pada hari ketiga, ketika Zhong Tianhong membuka mulutnya, sang pemimpin, Datian Zhong Tiangan, berkata dengan acuh tak acuh. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kakak tertua. Tianhong tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata itu, dan niat membunuh yang tak terbatas tiba-tiba muncul. Kalian hati-hati, 4 kelompok surgawi agung dari keluarga kerajaan Xuanling sangat kuat. Kekuatan kelompok surgawi agung telah mencapai tahap awal Kaisar Do Bintang 8, dan kekuatan kelompok surgawi kedua juga telah mencapai tingkat Kaisar Do Bintang 8 setengah langkah. Adapun kelompok 3 hari dan kelompok 4 hari, kekuatannya juga telah mencapai kesempurnaan Kaisar Do Bintang 7, yang tidak boleh diremehkan. Setelah Jianxin selesai berbicara, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya, lalu ia memegang pedang indah yang serasi di belakangnya dan memegangnya langsung di tangannya. Begitu suara itu jatuh, San Sanzong dan kakak senior Wan Jianmen, Jianxin langsung menyerang bersama, membentuk pemandangan yang sangat mempesona di udara. Bajingan, melihat ke langit, San Sanzong dan kakak seniornya Jianxin terus bertarung, Song Yue dan Hong Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Setelah mereka berdua kembali dari reruntuhan Jiao Yue, meskipun kekuatan mereka juga telah meroket ke tahap tengah Kaisar Do Bintang 7, mereka masih tak berdaya menghadapi keluarga kerajaan Xuanling yang paling tirani. Entah mengapa, meskipun mereka adalah Wan Jian, kakak tertua dan kakak kedua sekte tersebut telah berkultivasi dengan sangat keras, dan selalu gagal menembus belenggu Kaisar Do Bintang 7. Cengkeraman niat pedang hati pedang ini sangat mengerikan. Konon, dengan kekuatan luar biasa Kaisar Do Bintang 7, ia berhasil mengalahkan petarung kuat di tahap awal Kaisar Do Bintang 8. Di angkasa, kedua langit itu perlahan berbicara. Sungguh, meskipun kekuatan sempurna saudara ketiga Qixingdou sama dengan Jianxin, dia masih sedikit lebih lemah darinya. Kecuali dia menggunakan benda itu, kalau tidak, pemimpin 4 surga, Tiangan, menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam kompetisi sekte sebelumnya, Zhong Tianhong dikalahkan oleh Jianxin dalam 3 hari, jadi dia mengkhawatirkannya, tetapi kali ini, tampaknya situasi pertempuran ini tidak dapat diubah. Tianhong, kali ini, kau masih belum sebanding denganku. Kau sudah dalam masalah, jadi sebaiknya kau segera mundur. Jianxin memegang pedang peri di tangannya dan berkata pelan kepada Tianhong. Setelah konfrontasi singkat, peluang bagi mereka berdua menjadi sangat jelas. Bocah Jianxin, jangan bicara omong kosong. Angkat aku, semangat Hong Tian. Tianhong segera menyadari bahwa ia bukanlah tandingan Jianxin, tetapi karena dendam di hatinya, ia masih tak sanggup mengakui kekalahan. Begitu kata-kata itu terucap, sebuah lingkaran energi kehidupan yang sangat menyilaukan muncul di sekitar Tianhong, dan tepat di atas kepala Tianhong, seekor elang energi raksasa dari langit terbentuk.
Tubuh raksasa itu hanya sebuah lingkaran. Kekuatan kehidupan dilingkupi dengan kecepatan ekstrim, memancarkan kekuatan dahsyat seperti kehancuran, dan tubuhnya yang besar juga menyelimuti semua orang. Kau tak bisa menarik perhatianku dengan trik kecil mengukir serangga, jadi biarkan kedua saudaramu datang. Jianxin menggelengkan kepalanya pelan, lalu sesaat kemudian, embusan napas tajam tiba-tiba muncul, lalu pedang peri di telapak tangannya menyemburkan semburan sinar cahaya yang sangat menyilaukan. Jianyi, bunuh, kata Jianxin ringan, lalu pedang abadi di tangannya mengembang berkali-kali lipat dan terbang langsung ke arah elang raksasa di langit. Menderita sampai mati. Melihat ini, Tianhong segera menyadari bahwa penguasaan niat pedang Jianxin lebih kuat daripada kompetisi sekte sebelumnya, dan dia tidak berani ragu, langsung mengendalikan roh Hongtian dan memproyeksikannya. Kakak ketiga, aku akan kalah. Namun saat ini, mata langit dipenuhi dengan perasaan mendalam yang tak terlukiskan, dan dia mengatakan sesuatu. Tidak mungkin, kata Tianzong di samping sedikit. Lihat, Tiangan tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatap kedua orang yang bertarung sengit di langit. Bum bum bum, niat pedang yang mempesona dan elang raksasa itu baru saja terjalin. Tiba-tiba, mulut elang raksasa yang besar itu langsung menggenggam pedang hantu yang tak tertandingi besarnya, dan jantung pedang itu dengan tenang mendesak pedang abadi. Sial, kalau terus begini, aku pasti kalah. Sebagai orang pertama dalam pertempuran, Tianhong tentu menyadari betapa dahsyatnya kekuatan penghancur dari Sword Inten yang menyilaukan dalam pedang fantasi raksasa milik Jianxin, dan langsung membuka mulutnya. Tianhong, kau tidak bisa melakukannya. Jianxin terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan Tianhong, jadi dia terkejut, pedang hantu besar itu langsung menghancurkan tubuh energi elang raksasa itu, lalu menyerang tubuh Tianhong. Bang bang bang, elang raksasa energi itu langsung hancur, dan kemudian aura di sekitar Tianhong menjadi kacau. Jelas, hilangnya elang raksasa energi itu juga berdampak pada tubuhnya. Krepi, kau memaksaku. Dan tepat ketika pedang imajiner raksasa itu hendak menghantam tubuh Tianhong dengan niat pedang yang mengerikan, Tianhong tidak bergerak sedikit pun, melainkan berkata dengan penuh kebencian. Aura jahat yang sunyi perlahan muncul dari tubuhnya. Orang ini, apa yang kau lakukan? Jianxin menatap Tianhong tanpa bergerak. Aura orang ini sangat aneh, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Kalah ya kalah. Tepat ketika Tianhong hendak melepaskan aura jahatnya, mata Tiangan sigap dan tangannya sigap. Ia langsung menopang bahu Tianhong dengan satu tangan, lalu menekan aura jahat itu dan berkata kepadanya. Kakak, Tianhong tak kuasa menahan pipinya memerah ketika melihat rencananya sudah ketahuan oleh sang kakak. Kembalilah, kau masih harus meningkatkan kemajuan kultivasimu, kata Tiangan perlahan. Tetapi orang ini, Tianhong menggertakkan giginya dan berkata, jelas tidak mau menyerah seperti ini. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu. Tiangan tentu saja tahu apa yang dipikirkan Tianhong, dan langsung berkata, kalau begitu aku akan merepotkan kakak. Setelah Tianhong selesai berbicara, dia tidak berhenti. Dia melompat ke langit dan berdiri bersama adik keduanya, Tianchang. Kekuatanmu masih terlalu lemah, dan jika kita menggunakan benda itu di sini, niscaya itu akan menggagalkan rencana kita, kata Tianchang perlahan. Aku mengerti. Setelah diajari oleh kakak tertua dan kakak kedua, Tianhong pun menjadi tenang. Wan Jianmen Jianqi Jianxin benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Tiangan, yang mengambil posisi Tianhong di sampingnya, berkata kepada Jianxin di langit dengan lengkungan berbahaya di sudut mulutnya. Jianxin mengerutkan kening melihat ini, dan kemudian serangan dahsyat yang tak tertandingi itu menghilang dalam sekejap. Ia tahu bahwa pria dengan senyum hippie di depannya adalah yang terkuat di antara 4 perkumpulan surgawi keluarga kerajaan Xuanling. Kuat sekali. Song Yue dan Hong Qian tak kuasa menahan diri untuk mengatakan sesuatu ketika merasakan tekanan samar dari Tian Gan di depan mereka. Tiangan, apa yang ingin kau lakukan? Jianxin juga tahu bahwa kekuatan Tiangan sangat mengerikan, jadi dia bertanya tanpa menyerah. Tidak, kata Tian Gan sedikit. Kau, Jianxin tak dapat menahan umpatannya saat melihat ini. Karena dia rival lama, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, aku akan memberimu 2 pilihan. Salah satunya adalah berlutut dan bersujud kepada Tianhong untuk mengakui kesalahannya, lalu keluar dari sekte dan bertanding di Sungai Dewa. Tiangan tersenyum tipis. Bajingan ini. Ketiga Wan Jianmen di bawah juga berkata perlahan. Satu lagi, biarkan aku menghajarmu sampai lumpuh dan mengirim mereka ke Sungai Darah. Bagaimana kau memilih? Setelah Tiangan selesai berbicara, sebuah kekuatan yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Dalam kekuatan itu, putih dan hitam perlahan mengelilinginya, dengan putih mendominasi, sementara hitam tampak sangat kabur.
Namun, ketika Jianxin melihat ini, raut wajahnya tiba-tiba muram. Ia tahu bahwa kekuatan pria di depannya tidak hanya benar-benar mencapai tahap awal Do di bintang 8, tetapi ia bahkan melahirkan kekuatan kematian. Tahap awal Kaisar Do bintang 8, yang melewati bencana kematian Kaisar Do bintang 8. Dan wajah Jianxin akhirnya berubah muram saat ini. Huhu, berapa lama? Mengapa kau merasa ini adalah akhir yang tak berujung, dan kau tidak bisa sampai di sana tidak peduli bagaimana kau pergi? Kata seorang pria tampan di tempat yang sangat gelap di Sungai Darah. Kamu, lokasi kolam sungai darah sangat terpencil. Kalau tidak, banyak orang akan berhamburan, kemana giliran kita? Yanqi di samping melirik Xiaoyi, lalu berkata pelan. Petik 2 petik 2. Ketika Xiaoyi mendengar ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya, lalu bersiap untuk melanjutkan berjalan. Kalau begitu istirahatlah. Melihat ini, Xiaoyan juga mengatakan sesuatu. Dalam beberapa hari, Xiaoyan dan keempatnya meninggalkan lokasi yang baru saja mereka teleportasi dan menuju ke kolam sungai darah, tetapi bahkan jika Yanqi tahu lokasi pasti kolam sungai darah, di kolam sungai darah ini, agar tidak menarik perhatian pembangkit tenaga listrik lainnya, oleh karena itu, mereka berempat masih mengadopsi metode berjalan yang paling primitif, jadi kecepatannya secara alami sangat lambat. Aku tidak tahu apakah ada cara untuk mendapatkan informasi tentang sungai darah. Xiaoyan mengatakan sesuatu segera setelah duduk untuk beristirahat. Informasi, mengapa kamu menginginkan benda itu? Tanya Yanqi perlahan. Jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda akan mampu menghadapi 100 pertempuran tanpa terancam. Dan sekarang musuh terbesar kita dalam membakar dupa adalah keluarga kerajaan Xuanling. Dengan mengetahui beberapa informasi spesifik, mudah untuk membuat tindakan balasan yang sesuai, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Katakan lebih awal, di sini. Yanqi mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, pria besar seperti Yanqi sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Lagi pula, kekuatannya sendiri sangat tirani. Apa ini? Xiaoyan bertanya segera setelah menangkap apa yang dilempar Yanqi. Yang menarik perhatian Xiaoyan adalah bola kristal seukuran kepalan tangan. Teksturnya cukup lembut dan harganya jelas mahal. Ini adalah bola informasi, sesuatu yang dikembangkan oleh seorang ahli fonologi tertentu. Anda hanya perlu membacakan informasi yang ingin Anda ketahui, dan secara otomatis akan diputar ulang di layar. Tapi benda ini hanya mencatat informasi setelah memasuki sungai darah. Misalnya, jika kau ingin tahu lokasi spesifik 4 surga keluarga kerajaan Xuanling atau kemampuan bertarung apa yang mereka miliki, hal itu mustahil. Dan benda ini cukup mahal untuk dibuat, dan tidak banyak orang yang memilikinya, kata Yanqi. Jadi ada hal seperti itu. Xiaoyan menatap bola informasi di depannya dan tersenyum perlahan. Keluarga kerajaan Xuanling ada di 4 surga. Xiaoyan setuju, lalu ia memegang bola intelijen dengan kedua tangan dan berkata pelan. Bum bum bum. Tepat saat Xiaoyan selesai berbicara, lingkaran cahaya putih susu langsung muncul di depan semua orang pada bola informasi, diikuti oleh gambar yang sangat jelas yang diputar perlahan. Melihat gambar ini, mereka berempat menahan napas serempak, karena apa yang ditampilkan dalam gambar ini sungguh terlalu mengejutkan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aku tidak bermimpi, kan? Kata Xiaoyi tak percaya setelah menonton tayangan ulang audiensi 4 hari tentang keluarga kerajaan Xuanling hanya dalam beberapa menit. Hal-hal yang tercatat di bola informasi ini tidak mungkin salah, kata Yanqi sambil berpikir. 3 hari keluarga kerajaan Xuanling melawan 4 orang dari 10.000 pendekar pedang. 3 hari kemudian, Tianhong kalah dari kakak senior Wan Jianmen, Jianxin. Kemudian, langit dan bumi berguncang, dan dengan kekuatan 1 orang, 3 orang terluka parah. Setelah Xiaoyan merangkum informasi di bidang intelijen, ia berkata. Namun, Xiaoyan sangat terkejut. Meskipun hanya ada sedikit video yang diputar di bola informasi, dan hanya sebagian kecil, Xiaoyan tahu pasti ada alasan mengapa Wan Jianmen menduduki peringkat pertama di sekte Super Xuantian Santian. Ya, tetapi Wan Jianmen sekuat itu juga dikalahkan oleh kongregasi 3 hari keluarga kerajaan Xuanling. Jianxin dari Wan Jianmen adalah sosok yang luar biasa. Di usia muda, ia telah mewarisi kekuatan para ahli di sektenya sendiri, dan ilmu pedangnya yang dahsyat bahkan lebih hebat lagi. Bahkan ia dikalahkan oleh keluarga kerajaan Xuanling. Di tangan Tianzong Tiangan, sudah cukup untuk membuktikan bahwa Tiangan ini jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Yanqi juga berkata perlahan. Kau harus lebih berhati-hati sekarang. Xiaoyi pun setuju. Lagi pula, di sungai darah, kekuatan dirinya dan Yanqi ditekan, dan kekuatannya secara alami sangat berkurang. Sungguh melelahkan. Jangan khawatir,
sekuat apapun, kali ini pasti akan membuat mereka maju mundur. Xiaoyan dengan lembut menyimpan bola informasi itu, lalu menatap langit dan berkata sesuatu. Ayo pergi, kolam sungai darah akan segera datang. Dengan kolam sungai darah, ditambah cairan hantu darah mati di tangan kalian berdua, setelah kalian keluar, kalian tentu akan memiliki modal untuk melawan keluarga kerajaan Xuanling selama 3 hari sendirian, kata Yan Qi. Setelah mengucapkan sepatah kata, semua orang langsung bergegas pergi. Dan ketika Xiaoyan dan yang lainnya baru saja mendapatkan informasi dan melanjutkan perjalanan, sekte super lainnya juga mengalami beberapa perubahan. Kakak senior, kamu baik-baik saja. Setelah pohon mati, Song Yue dengan paksa menopang luka di tubuhnya dan bertanya pada kakak seniornya Jianxin. Batuk-batuk-batuk, tidak apa-apa. Jianxin sangat lemah, dan dia dengan paksa membanting pedang peri ke tanah dan berkata, apa-apaan keluarga kerajaan Xuanling sialan ini? Kami, para Wan Jianmen, tidak punya dendam dengan mereka di masa lalu, dan tidak ada dendam di masa lalu. Kenapa kami bisa begitu mematikan begitu bertemu? Kata Jian Wuhen, kakak kedua, sambil menggertakkan gigi. Namun, situasinya tidak mudah. 4 orang Wan Jianmen, kakak senior Jianxin, kakak senior kedua Jian Wuhen, ditambah Song Yue, ketiganya terluka parah oleh keluarga kerajaan Xuanling, dan ketiganya berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Hongqian, jadi cedera Hongqian secara alami jarang terjadi. Hehe, apakah saudara senior Jianxin yang terhormat dari Wan Jianmen akan bersembunyi? Dan sementara mereka berempat berbicara, 3 anggota keluarga kerajaan Xuanling juga mengejar mereka, dan mereka langsung berbicara. Kakak tertua, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Song Yue dengan suara berat. Sekarang, saya khawatir kita hanya bisa mundur dari sungai darah terlebih dahulu, tetapi ini juga berarti kita akan kehilangan kualifikasi untuk kompetisi sekte. Hanya saja, pertemuan 3 hari keluarga kerajaan Xuanling ini sepertinya memiliki aura yang sangat aneh, dan aura itu menakutkan bahkan bagiku, kata Jianxin perlahan. Bertarung dengan mereka itu masalah besar. Pada saat ini, Song Yue juga menggertakkan giginya dan berkata, set. Tepat ketika keempat Wan Jianmen putus asa, 3 sosok kekar perlahan muncul. Ikuti aku, kata pria di ujung perlahan. Orang-orang dari istana kuno yang sunyi. Hongqian tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Ayo pergi. Du Chun juga tidak berani bicara omong kosong, dan langsung menarik keempat Wan Jianmen itu. Lari kemana? Ketika 3 orang dari aula kuno yang sunyi menyelamatkan 4 orang dari Wan Jianmen, ketiga orang itu juga menemukan beberapa sosok, lalu langsung meraung pergi. Hehe, Tiangan, sekarang bukan saatnya untuk pertarungan terakhir. Jadi, tunggu saja. Setelah selesai berbicara, kakak laki-laki tertua dari aula kuno yang sunyi tiba-tiba membengkak berkali-kali lipat, lalu tubuh raksasa itu tiba-tiba menyerang kerumunan 3 hari itu dengan pukulan. Ki Cheng Qi, kekuatan dahsyat dan angin kencang bergema di udara, membuat 3 hari terasa lambat. Jelas, mereka bertiga tidak berani mengabaikannya begitu saja. Bum bum bum. Ketika pukulan itu menghilang, orang-orang di aula kuno yang sunyi itu adalah mereka yang bersama Wan Jianmen yang menghilang dari pandangan kerumunan 3 hari itu. Bajingan-bajingan di istana kuno yang sunyi. Keempat Wan Jianmen, yang bisa langsung dibunuh oleh Tiangan, diselamatkan di depan mata mereka sendiri, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Huhuhu, di dataran yang tidak rata, angin yin menderu, dan hantu-hantu ganas memenuhinya, menyebabkan tanah menunjukkan warna gelap yang aneh. Di sini, lokasi kolam sungai darah. Sosok Xiaoyan berhenti sejenak, lalu ia melihat ke depan dataran. Menurut Yan Qi, bagian depan dataran ini adalah lokasi kolam sungai darah. Xiaoyan kini menatap ke depan, tetapi ia tidak menemukan apapun. Di dataran di depannya, terdapat warna kusam dengan warna yang agak aneh. Jelas, ia tidak tahu mengapa, dan anehnya, di dataran ini, di bagian paling depan, terbentuklah bebatuan besar, yang membuat beberapa orang bingung. Aku ingat kolam sungai darah ada di sini, jadi aku seharusnya tidak salah. Terakhir kali Yan Qi memasuki alam sungai darah adalah beberapa dekade yang lalu, dan nadanya menjadi curiga dan ragu, lagi pula, dia juga tidak tahu. Apakah lokasi kolam sungai darah telah berubah dalam beberapa dekade terakhir? Bisakah kolam sungai darah dipindahkan? Xiao Yi, yang berada di sampingnya, tak dapat menahan diri untuk berkata. Tidak, kolam sungai darah adalah sesuatu yang tak bertuan, dan sudah mengakar kuat. Begitu muncul, ia hanya akan berada di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Yan Qi berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, apa itu? Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia juga berpikir secara diam-diam,
Tetapi setelah beberapa saat, persepsi jiwa yang besar membuatnya melihat sebuah depresi di tanah dan batu di depannya, lalu mengarahkan jarinya ke sana dan membuka mulutnya. Hati-hati, 10 tahun yang lalu, ada monster tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 7 yang menjaga di sini. Sekarang, aku khawatir kekuatan orang ini bahkan lebih mengerikan. Melihat celah yang cekung itu, Yan Qi juga diam-diam bersuara. Ya, Xiaoyan dan Mu Yingying menyetujui bersamaan, membiarkan aliran api suci keluar dari tubuh mereka, perlahan-lahan menyelimuti tubuh mereka. Aku akan melihatnya, kau tetap di sini. Setelah beberapa saat, Xiaoyan yang pertama berbicara memecah keheningan. Aku juga akan pergi, kata Mu Yingying. Aku pergi saja, ini terlalu berbahaya. Suara Xiaoyan baru saja jatuh, dan dia tiba-tiba melihat kegigihan langka di wajah cantik Mu Yingying, jadi tidak baik untuk menolak. Dia terpaksa berkata tanpa daya, Yingying, ikuti aku, hati-hati. Ya, Mu Yingying menyetujui dengan lembut. Pergi. Dengan tindakan balasan, Xiaoyan juga berjalan perlahan. Namun, Xiaoyan mendapati bahwa setiap kali ia melangkah, api suci di tubuhnya seakan memancarkan aura jijik terhadap tanah dan bahkan bebatuan di bawah kakinya. Namun, kini Xiaoyan jelas tidak punya waktu untuk mempedulikannya, dan berjalan perlahan menuju lekukan itu. Turun di depan takik itu. Celahnya sangat kecil. Xiaoyan dan Mu Yingying baru saja sampai di celah ini, dan mereka memang mencium aroma misterius dari celah ini. Namun, karena kepalan tangan ini hanya seukuran kepalan tangan, jika bukan karena penemuan Xiaoyan, aku khawatir lubang ini benar-benar telah diabaikan. Melalui celah seukuran kepalan tangan ini, Xiaoyan memang melihat sesuatu, tetapi karena celahnya terlalu kecil, apa yang dapat dilihatnya terbatas. Seharusnya ada sesuatu di bawah sana, kata Xiaoyan setelah memastikan. Crash! Begitu suara Xiaoyan jatuh, api suci yang menyilaukan langsung menuju ke celah, mencoba membuka celah untuk mencari tahu. Bang bang bang. Bahkan jika batu hitam dan tanah di sekitarnya dipanggang oleh Xiaoyan Shengyan, itu perlahan bertahan selama puluhan menit sebelum perlahan menghilang. Dan saat bebatuan di sekitar celah misterius ini menghilang, pemandangan mengejutkan di bawahnya tiba-tiba terungkap. Ini, hanya dalam beberapa tarikan napas, Xiaoyan dan Mu Yingying mengalihkan pandangan mereka ke bagian bawah celah yang terbuka, dan tak dapat menahan rasa terkejut. Yang menarik perhatian mereka berdua adalah pedalaman yang tak tertandingi luasnya. Boleh dibilang, hanya depresi ini yang bisa ditemukan di pedalaman yang tak tertandingi luasnya di hadapannya, tetapi dari depresi ini, terdapat genangan darah yang sangat besar dan tak terbatas. Segala sesuatu yang bisa dilihat berjarak ribuan meter, belum lagi tempat-tempat yang terhalang oleh celah penglihatan. Di bawah celah itu, terdapat genangan darah yang sangat besar. Warna genangan darah itu cukup aneh. Warnanya merah tua seperti darah manusia, tetapi anehnya tidak ada bau darah yang menyengat. Ini kolam sungai darah. Yan Qi menatap Xiaoyan dan keduanya dengan terkejut, lalu segera berlari perlahan dan tergesa-gesa. Kolam sungai darah. Xiaoyi juga mengikutinya dari dekat dan melihat ke bawah. Warna air kolam di bawahnya sangat kemerahan, seperti darah merah tua manusia, yang membuat orang merinding pada pandangan pertama. Ini memang kolam sungai darah. Jangan lihat air merah di kolam ini, tapi kolam sungai darah tidak terbuat dari darah manusia. Kolam sungai darah terbentuk dari perpaduan kekuatan para dewa yang gugur di sungai darah dan kekuatan dari dunia hantu. Misteri kolam sungai darah, saya tidak bisa memberitahu Anda detailnya. Satu-satunya yang saya tahu adalah kolam sungai darah ini memiliki efek yang sangat misterius. Tidak hanya dapat menenangkan tubuh, tetapi juga menyembuhkan beberapa penyakit gelap, kata Yan Qi. Kolam sungai darah ini aneh sekali, aku tidak tahu terbuat dari apa. Sambil mendengarkan penjelasan Yan Qi, Xiaoyan mencoba menyelidiki kolam sungai darah dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, mencoba menemukan sesuatu. Petik 2. Setelah beberapa saat, Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya. Jelas, entah dia menggunakan kekuatan jiwa atau kekuatan spiritualnya untuk menjelajahi kolam sungai darah, kedua kekuatan itu baru saja menyentuh kolam sungai darah, dan semua sampah yang ditelan oleh kekuatan yang sangat misterius itu tidak tersisa. Turun dan lihat. Setelah beberapa saat, Xiaoyan adalah orang pertama yang berbicara untuk memecah keheningan. Entah kenapa, Xiaoyan punya intuisi samar-samar, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari bawah. Tidak, terlalu berbahaya di sini. Mu Yingying langsung menolak ketika mendengar kata-kata itu. Karena kamu sudah datang, kamu tidak boleh kembali tanpa hasil. Jangan khawatir, aku punya akal sehat. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sosoknya melesat dan melesat langsung ke kolam sungai darah di bawah. Pada saat yang sama, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di kolam sungai darah,
yang selalu tenang dan diselimuti kegelapan, dan bersama dengan cahaya ini, bahkan ada sosok yang menyala-nyala tersapu, dan di bawah kolam, sosok yang suram juga diam penampilan. Semoga tidak terjadi apa-apa. Mu Yingying dan yang lainnya juga berdiri di celah, sambil waspada terhadap kekuatan lain. Lagi pula, ini area publik. Jika mereka semua jatuh dan ditemukan oleh kekuatan lain, saya khawatir mereka akan kalah. Berdoa untuk Xiao Yan. Di bawah sini, ada banyak energi hantu. Xiao Yan baru saja melesat dari celah menuju kolam sungai darah di bawah, dengan kecepatan yang sangat lambat. Lagi pula, Yan Qi baru saja mengatakan bahwa ada penjaga di sini, jadi Xiao Yan sangat berhati-hati. Belum keluar, Xiao Yan turun dengan sangat lambat, tetapi celah di bawah celah itu juga berjarak puluhan meter dari permukaan kolam sungai darah. Betapa luasnya. Luas kolam sungai darah ini mungkin beberapa ribu meter. Xiao Yan turun hingga 5 meter dari permukaan air, dan barulah ia menemukan gambaran lengkap kolam sungai darah ini. Melihat sekeliling, area kolam sungai darah ini sangat luas. Saya khawatir ada ruang kosong ratusan meter di atas permukaan air, dan di atasnya, Xiao Yan dan yang lainnya yang membuka celah tersebut. Dari 10 meter di bawah Mu Yingying dan mereka bertiga, ada ruang kosong yang luas di bawah. Permukaan air begitu tenang. Xiao Yan menahan gerakannya, dan kekuatan jiwa yang mempesona terus muncul, dan menyelidiki ke arah permukaan air, tetapi Xiao Yan sangat bingung karena kekuatan jiwanya masih tertahan oleh permukaan air yang misterius itu. Kekuatan di dalamnya telah tertelan. Bum bum bum. Tepat ketika Xiao Yan kebingungan, ombak besar tiba-tiba muncul di permukaan air yang tadinya tenang. Api berkobar. Tidak bagus. Xiao Yan baru saja berpikir, dan tiba-tiba terkejut oleh serangan mendadak ini, dan terlalu dekat untuk diserang, dan tidak realistis untuk melarikan diri. Tubuh abadi. Meskipun wajah Xiao Yan tenang, dengan kekuatan jiwanya yang besar, ia masih bisa mengetahui kekuatan macam apa yang terkandung dalam serangan ekor raksasa itu. Ia pun tak berani meremehkan musuh, dan tubuh abadinya yang mempesona tiba-tiba muncul. Bum bum bum. Tubuh abadi baru saja muncul, dan langsung mengepung Xiao Yan, bagaikan raksasa emas. Serangan ekor energi yang muncul dari permukaan air juga langsung menghantam Xiao Yan. Sangat kuat, serangan keduanya perlahan mereda, dan Xiao Yan terbatuk beberapa kali sebelum berbicara. Jelas, mengandalkan pertahanan tubuh abadinya, tekanan yang diberikannya pada Xiao Yan masih sangat besar. Apa? Keluarlah untukku, teriak Xiao Yan dari dasar, lalu matanya tertuju ke permukaan air. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan diselimuti keabadian, bagaikan raksasa emas berukuran beberapa puluh meter, dan api suci serta kekuatan jiwa di dalam tubuhnya selalu siap. Begitu makhluk misterius ini muncul, ia akan memancarkan teror. Sebuah pukulan, sabu-sabu, tepat ketika Xiao Yan sedang berkonsentrasi penuh, banyak lepuh tiba-tiba muncul di permukaan air, seolah-olah sesuatu akan muncul. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit kedua. Matilah aku. Melihat ini, Xiao Yan tiba-tiba melepaskan penguasa kuno api abadi di belakangnya, dan penguasa energi raksasa tiba-tiba terbang ke bawah sambil mengeluarkan gelembung-gelembung. Ho ho ho, menghadapi pukulan sekuat itu dari Xiao Yan, makhluk di bawah air itu tampak meraung sangat marah, dan sesaat kemudian, gambaran utuh makhluk misterius itu perlahan muncul. Ngomel, aku tidak menyangka kalau itu adalah buaya darah giok serigala gila. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk berkata sambil melihat ke arah lelaki besar yang perlahan muncul dari air. Buaya darah giok gelombang gila, ini sejenis binatang ajaib yang hanya ada di zaman kuno. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Konon, buaya giok gelombang gila memangsa manusia. Dilihat dari kekuatannya, ia setara dengan para petarung kuat di tahap awal Kaisar Do Bintang 8. Aku khawatir mereka telah melahap banyak manusia. Satu-satunya cara untuk menaklukkannya adalah dengan mengalahkannya dan membuatnya tunduk. Melihat pupil matanya, dengan warna darah yang begitu aneh, aku khawatir ia sudah dewasa. Xiao Yan menatap pria di depannya, menahan diri untuk tidak berhenti bicara. Buaya giok gelombang liar sendiri bentuknya seperti buaya, tetapi berbeda dari buaya biasa. Baik di kaki depan maupun kaki belakangnya, terdapat jejak darah segar, bahkan pupil buayanya pun penuh darah. Baunya sangat menyengat. Manusia, pergi dari sini. Buaya giok gelombang gila baru saja muncul, lalu menatap Xiao Yan dengan waspada. Jelas, dengan persepsi bahaya selama bertahun-tahun, ia tahu bahwa pemuda di depannya tampaknya memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Buaya darah giok gelombang gila, aku di sini hanya untuk menggunakan kolam sungai darah. Kalau kau mengizinkanku menggunakannya, aku akan sangat berterima kasih, kata Xiao Yan, tidak terlalu terkejut buaya darah giok gelombang liar akan muntah.
Lagi pula, kekuatan orang ini sangat mengerikan. Kolam sungai darah adalah tempat tinggal tetapku, kau harus segera pergi. Buaya darah giok gelombang gila menolak mentah-mentah. Di bawah ini, sepertinya ada sesuatu yang baik. Xiaoyan tersenyum ketika melihat penolakan pria ini dengan begitu rapi. Kau sedang mencari mati. Buaya giok gelombang gila awalnya tidak ingin membunuhnya karena takut pada Xiaoyan, tetapi ketika Xiaoyan mengatakannya saat ini, niat membunuh yang mengerikan muncul. Hal-hal berikut ini, hanya diri sendiri yang dapat mengetahui dan menikmatinya. Hampir sampai, melihat buaya darah giok gelombang gila yang marah mengayunkan tubuh besarnya dan bersiul ke arah Xiaoyan, Xiaoyan mengangkat telapak tangannya dengan ringan, dan formasi yang mempesona tiba-tiba menghilang dari telapak tangannya. Pembentukan, tidak bagus. Cairan buaya darah giok gelombang gila layak menjadi Warcraft yang sebanding dengan Do di bintang 8 manusia. Setelah merasakan kekuatan yang menyilaukan di telapak tangan Xiaoyan, ia langsung mengatakannya, lalu menahannya. Serangan yang hendak menyerang Xiaoyan langsung menghilang, dan buaya yang gesit itu lolos dari sinar formasi Xiaoyan. Buaya darah giok gelombang gila tahu bahwa jika sebuah balok diselimuti formasi ini, ia akan terikat olehnya dalam waktu singkat, dan jika ia terikat olehnya, benda di bawahnya akan berada dalam bahaya. Ini belum berakhir. Kemarahan Huang Quan. Xiaoyan menatap gelombang ganas dan buaya berdarah biru yang berhamburan kemana-mana, dan serangan jiwa tak terlihat dengan ringan memenuhi ruang. Bum bum bum. Menghadapi serangan jiwa dari kekuatan jiwa Xiaoyan di puncak level Dodi, dia hanya bisa pasrah mengakui kegagalannya, meskipun buaya darah giok gelombang liar itu kuat. Tak lama kemudian, si buaya darah giok yang marah akibat serangan jiwa itu, matanya memancarkan rasa sakit, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, sinar arai langsung menyelimuti dirinya. Akhirnya, dia dipenjara. Tampaknya lonjakan kekuatan jiwa masih bisa digunakan sebagai pembunuh di saat-saat kritis, tetapi sarana serangan jiwa terlalu terbatas, dan amarah Huang Quantian sudah samar-samar tidak memadai. Sepertinya kita perlu mencari waktu untuk memperluas sarana serangan jiwa. Selain itu, prasasti inti kehidupan kelahiran Sendong kini telah mencapai separuh periode puncaknya, dan tirani formasinya berada pada tingkat yang lebih tinggi. Kalau tidak, menghadapi orang yang setara dengan tahap awal Do di bintang 8 ini akan sangat menguras energi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia mengabaikan gelombang gila dan buaya darah giok yang terikat oleh formasi, lalu kembali ke celah.